Semangat pagi. Terima kasih kehadirannya di Golan Education. Pada Golan Education kali ini bersama saya Esron Ricardo Nenggolan di channel saya dengan nama saya sendiri, Esron Ricardo Nenggolan. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nge-like, dan terima kasih sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, lihat tombol merah di bawah ini. Kalau masih merah, padamkan, warnanya menjadi coklat. Jangan lupa klik loncengnya juga ya, supaya update pengetahuan-pengetahuan baru untuk Anda seputar dunia IT dan juga dunia motivasi gitu ya. Oke, terima kasih atas subscribe-nya dan tetap setia di Golan Education. Terima kasih, tetap semangat. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Oke, pada Golan Education kali ini kita bincang-bincang santai, bukan membahas mengenai tutorial IT gitu ya, atau codingan gitu ya. Tapi kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai email gitu ya. Banyak yang chatting dengan saya atau banyak yang konfirmasi ke saya gitu ya. Ini bagaimana ya cara misalnya mengamankan akun email gitu ya. Bagaimana cara memperbaiki email yang dihack gitu ya. Bagaimana caranya supaya email kita itu kita lupa password tapi ingat lagi gitu. Nah, ini banyak nih yang chat-chat saya seperti itu. Kebanyakan dari masyarakat umum gitu ya. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak, atau misalnya orang tua kita gitu. Kebanyakan yang menggunakan email gitu ya. Dan ini juga banyak juga di kalangan remaja sekarang gitu ya. Nah, sekedar buat email tapi untuk pengamanan belum dibuatkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bahas hari ini gitu ya. Mungkin Anda pernah merasakan atau pernah misalnya email Anda dihack orang gitu ya. Email Anda, media sosial Anda dihack orang. Karena apa? Media sosial itu kan intinya adalah email gitu ya. Emailnya bermasalah, semuanya akun kita akan bermasalah gitu ya. Jadi intinya lah di semuanya itu adalah jantungnya adalah email gitu. Jadi email itu harus aman. Dan bagaimana caranya? Nah, ini yang kita bahas hari ini gitu ya. Ada beberapa hal yang kita akan bahas mengenai pengamanan email gitu ya. Dan oke, silakan ikuti nanti video ini sampai habis ya. Karena akan saya bahas secara keseluruhan gitu. Nah, sebelum saya tunjukkan cara pengamanan emailnya, saya ingin cerita sedikit. Pernah merasakan yang namanya, contoh sederhana adalah email kita dibuka orang gitu. Itu kenapa sih itu Bang Esron gitu ya, Bang Golan gitu ya. Itu kenapa sih bisa email saya diterobos orang atau masukin orang gitu. Yang pertama adalah yang perlu Anda ketahui adalah ketika Anda bermain media sosial atau berselancar di internet gitu ya. Berarti apa yang pertama Anda harus lakukan? Anda harus sadar bahwa dunia internet itu semuanya terbuka. Oke, itu yang pertama ya. Anda harus sadar bahwa semua dunia internet itu terbuka. Berarti karena terbuka, berarti kita harus lakukan apa? Lakukan privasi gitu ya. Itu yang pertama. Nah, terbuka di sini artinya publik gitu ya. Contoh sederhana, di media sosial Anda, info-info Anda yang sifatnya private Anda buatkan publik gitu ya. Itu. Nah, itu berarti harus kita buatkan private. Jadi media sosial ya cukuplah media sosial. Hal-hal yang privasi ya nggak perlu di sana gitu. Seperti contoh sederhana lah ya. Contoh sederhana, Anda membuatkan contohnya di sana ada tanggal lahir gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu adalah informasi privasi sebenarnya. Cuman nggak masalah juga apabila apa? Apabila pengamanan Anda lebih aman gitu ya. Contoh sederhana nih. Kita masuk aja ke Facebook gitu ya. Di Facebook itu Anda pernah nggak, contoh sederhana, menemukan link-link seperti games gitu ya, merubah wajah gitu ya, membuat lebih cantik dan lain sebagainya. Ada game-games yang nanti kita harus login gitu ya. Pernah ya? Atau ada undi-undian, ada iklan-iklan di samping yang kita klik tiba-tiba masuk ke mana gitu ya, diarahkan ke link gitu ya. Nah, ketika diarahkan apa yang terjadi? Oke, ini nih yang penting nih. Ketika diarahkan misalnya ke games lah atau misalnya ke kuis-kuis lah. Itu kan ada kuis misalnya, misal contohnya adalah Anda itu orangnya seperti apa gitu ya. Ketika kita masuk ke situ, oh Anda baik, oh Anda misalnya contohnya panutan, oh Anda
contohnya Rama dan lain sebagainya, itu hasil-hasilnya muncul setelah kita masuk ke dalam gitu kan, ke dalam website itu gitu contohnya. Nah, Anda pernah sadar gak kalau ketika Anda masuk ke situ, apa yang terjadi di sana? Yaitu Anda mencoba memasukkan apa? Username, masukkan juga apa? Password. Ketika Anda masukkan username dan password, username-nya misalnya adalah email gitu ya, passwordnya adalah password email juga, apa yang terjadi? Nah, ini saya berbicara dari sisi IT, bahwa ketika Anda masukkan email dan password gitu ya, apabila passwordnya adalah password email juga, artinya adalah Anda menyerahkan langsung, secara langsung email dan password Anda ke website itu. Dan mereka akan memanfaatkan itu gitu. Dan mereka akan merekam data itu karena database mereka masuk itu gitu. Jadi janganlah sekali-sekali membuka games atau kuis-kuis yang nanti memasukkan username dan password. Apalagi ingat, bisa memasukkan username dan password, bisa mengikuti semuanya itu. Tapi dengan syarat adalah password email Anda itu harus rahasia dan tidak disebar. Kalau bisa passwordnya ya gunakan sesuai dengan asal-asal aja di situ gitu. Jangan password email. Nah, kalau password email seperti tadi saya bilang, Anda mengasih langsung gitu. Ini email saya, ini password saya gitu ke mereka. Dan mereka akan menghimpun itu dan nanti itu dihimpun, digunakanlah untuk kejahatan gitu. Makanya Anda pernah misalnya contoh ditelepon lah orang-orang dekat Anda dari Facebook, di chatting lah gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti secara otomatis dihack lah WhatsApp Anda. Berembetlah ke semuanya, WhatsApp dihack, media sosial lainnya dihack, Twitter dihack, Instagram, semuanya dihack. Karena apa? Karena sumbernya adalah email. Parahnya adalah kalau Anda orang penting gitu ya, kalau Anda orang penting, misalnya email Anda itulah email Anda gunakan di keuangan gitu ya, misalnya di mobile banking atau dan lain sebagainya, maka secara otomatis mobile banking Anda bisa ditarik gitu. Jadi hati-hati, apalagi bermain di handphone gitu ya. Jangan sekali-sekali ngeklik, contoh sederhana, maaf ya. Contoh video-video, contoh sederhana, Anda dibubuhkan video-video yang aduhai gitu ya. Dimana nanti fotonya seksi dan lain sebagainya. Anda tertarik, Anda dibubuhkan dengan misalnya foto orang ganteng dan lain sebagainya. Atau yang viral-viral, itu nanti seperti iklan gitu ya di handphone kita. Kita klik, apa yang terjadi? Dia akan link ke beberapa link. Link, setelah itu dia masuk baru buka gitu. Nah, hati-hati berarti kalau seperti itu nanti, apalagi Anda diminta username dan password, jangan pernah sekali-sekali, langsung aja close gitu. Kalau diminta username dan password. Artinya apa? Anda nanti dikelabuhi di situ memasukkan username dan password. Apalagi kalau Anda lupa bahwa Anda mengasih password email. Nah udah, raib semuanya tuh. Raib media sosial Anda, raib mobile banking Anda, dan lain sebagainya. Makanya ingat tadi saya katakan bahwa media sosial atau internet itu sifatnya terbuka. Dan kita harus hati-hati gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah solusinya adalah yang saya utarakan adalah media sosial, internet itu adalah terbuka. Oleh sebab itu kita harus buat privasi kita sendiri ketika kita ingin mengakses dari media sosial maupun internet itu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita tahu tadi bahwa dunia media sosial dan internet itu terbuka, berarti kita harus hati-hati gitu ya, dan harus jaga diri untuk tidak terhasut dengan iming-iming apa yang sesuatu yang diiming-imingkan kita. Apalagi kalau misalnya contoh dikasih link ini gitu, nggak usah diikutin gitu. Kalau linknya nggak jelas, udah otomatis kita sadar sendiri saja. Kalau linknya nggak jelas, udah nggak usah diikutin. Kuis-kuis sekarang banyak seperti itu. Itu adalah digunakan untuk sebuah hacking gitu ya. Cara hacking bagaimana ketika Anda klik linknya, Anda nanti masukkan email, apalah, username, password, dan data-data pribadi, secara otomatis apa? Itu akan dihimpun mereka, ditarik mereka. Dan kalau Anda orang penting, orang yang istilahnya pengusaha lah atau orang-orang terpenting lah, itu maka akan Anda ditargetkan untuk mendapatkan akun Anda tadi. Tapi kalau Anda orang-orang biasa ya paling nanti atau email akun Anda itu hanya sekedar mereka tahu, paling dilihat dimasukin segala macam, tapi nggak diapa-apain karena apa? Mereka tidak mendapatkan hal yang mereka inginkan gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kita nggak tahu kita sebagai target atau tidak gitu ya. Oke, yang penting adalah hati-hati di media sosial. Oke, yang ketiga adalah ketika Anda menggunakan password, usahakan passwordnya itu password email ya.
password email itu tidak Anda gunakan sebagai password media sosial atau password ketika masuk ke akun-akun atau aplikasi lain gitu. Saya ngerti ya. Artinya gini, kita buat email, oke ya, email dengan Google, oke ya. Misal Anda buatkan emailnya adalah, misal contohnya golan@gmail.com gitu ya. Nah, passwordnya, misal passwordnya adalah golan aja gitu ya, golan aja gitu passwordnya. Misal golan A-nya misalnya 4 gitu, jah gitu ya, biar kombinasi angka dan huruf. Itu yang pertama. Oke ya. Yang kedua, kalau bisa kombinasikan juga dengan tanda baca, misal tanda seru atau tanda underscore atau tanda slash dan lain sebagainya. Itu lebih bagus lagi gitu. Atau gunakan tanda akeong dan lain sebagainya, atau tanda untuk misalnya huruf A menjadi 4 dan lain sebagainya. Jadi kombinasi angka, huruf dan tanda baca gitu ya. Itu. Jadi intinya gini, jangan nanti gunakan password yang kita buatkan itu di akun media sosial lainnya seperti Facebook. Oke, kita masuk menggunakan email dan password gitu ya. Tapi ketika membuat Facebook yang diminta hanya apa? Hanya email saja. Anda tidak diminta adalah password email Anda, enggak. Di semua aplikasi enggak seperti itu. Dia hanya meminta apa? Email. Kalau nggak email apa? Nomor telepon gitu ya. Berarti apa? Nanti ketika misalnya di Facebook itu, yang kita buatkan passwordnya adalah jangan sampai password email ini. Gitu. Jadi email ini tersendiri, passwordnya itu tersendiri. Sedangkan media-media sosial ataupun akun-akun aplikasi lainnya ya buat sendiri gitu. Nah, caranya bagaimana Pak supaya nggak lupa gitu ya? Bang Golan, gimana caranya nih supaya saya nggak lupa email saya gitu? Dan akun-akun yang di aplikasi lain. Caranya gampang. Di aplikasi lain itu buatkan kombinasi-kombinasi yang Anda bisa gampang ingat. Contoh sederhana. Kita misalnya di Facebook gitu ya. Di Facebook. Nama akun kita misalnya adalah Bang Golan gitu ya. Bang Golan gitu ya nama akun kita. Buatkan saja di situ Bang Golan misalnya dengan kombinasikan misalnya dengan apa nih? Misal dengan nama atau hari kejadian Anda lahir, atau hari kejadian Anda pacaran, atau hari kejadian Anda misalnya ketemu orang gitu ya. Jadi ingat sesuatu yang Anda gampang ingat gitu. Gitu ya. Jadi jangan pakai password email ini. Kalau Anda pakai password email ini di media sosial, artinya adalah itu Anda serahkan langsung ke mereka. Karena apa? Di mereka itu database-nya ada. Dan mereka bisa melihat data Anda semuanya. Jadi hati-hati. Gitu ya. Jadi email media sosial ya buatkan password tersendiri. Aplikasi lain seperti misalnya Anda belanja online dan lain sebagainya, itu gunakan email khusus untuk aplikasi itu. Kalau bisa buatkan rekap catatan gitu ya, catatan kecil bahwa password saya untuk ini, password saya untuk ini gitu. Itu jalan utamanya. Supaya apa? Anda terhindar dari yang namanya tadi adalah kita memberikan akun langsung. Nah, kalau kita berikan seperti misalnya ke toko online, kita berikan email kita, password kita, lah itu kan data bisa diperjualbelikan gitu. Hati-hati juga gitu. Diperjualbelikan dalam artian apa? Nanti pernah nggak Anda merasa tiba-tiba kok ada SMS lah dari sini, SMS lah dari sana, SMS lah dari aplikasi sana, SMS padahal Anda nggak masukin situ. Nah, itu karena data kita adalah publik tadi. Dan Anda ketika menginstal aplikasinya, Anda sudah menyetujui bahwa kan ada di situ checklist persetujuan gitu ya, bahwa email Anda atau akun Anda itu sudah Anda berikan gitu. Oke, persyaratannya ada di situ, tapi Anda nggak pernah baca itu kan, langsung next aja gitu, karena panjang kali lebar gitu kan. Nah itu hati-hati. Jadi itu perlu kita baca juga gitu. Apa sih yang kita kasih ke sana gitu. Oke ya, intinya apa tadi? Email password email itu jangan kita berikan ke password media sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Oke, itu yang ketiga. Oke, yang keempat yaitu semua akun media sosial atau akun yang Anda pernah gunakan sehari-hari, gunakan kombinasi atau gunakan verifikasi ke nomor telepon yang aktif. Oke ya, ingat nomor telepon yang aktif. Jadi selain daripada menggunakan email, kita juga menggunakan nomor telepon yang aktif atau nomor HP ya yang aktif. Oke, ingat sekali lagi, jangan pernah gonta-ganti nomor HP, apalagi Anda misalnya
verifikasi nomor HP ini sudah diverifikasi di email gitu ya, tiba-tiba nomor HP-nya itu tidak dipakai lagi, dibuang begitu saja, atau misalnya nggak dinonaktifkan gitu ya, tiba-tiba udah selesai, udah gitu aja. Nah, di situ Anda harus nonaktifkan, kalau nggak dipakai lagi nonaktifkan, dan usahakan itu sudah tidak berfungsi lagi, baru nanti, atau tidak ada Anda tautkan dengan aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Nah, intinya gini, nomor HP diverifikasi itu sangat penting, dan nomor HP itu harus aktif. Contoh sederhana di Facebook gitu ya, ada orang yang mencurigai ya masuk ke situ, ada yang mengganti password atau segala macam, berarti apa? Kita nanti harus melakukan verifikasi. Verifikasinya kemana? Kalau nggak email biasanya, kalau nggak email berarti apa? Nomor telepon. Nah, kalau nomor teleponnya nggak aktif, bagaimana? Ya nggak bisa diverifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau emailnya lupa password, ya udah selesai. Media sosial kita atau aplikasi itu nggak bisa digunakan. Oleh sebab itu, gunakanlah selalu nomor yang aktif. Jadi belilah satu nanti nomor khusus yang aktif untuk penggunaan aplikasi ataupun medsosnya, sehingga nomor yang lain ya bisa gonta-ganti gitu ya. Seperti saya dari awal ketika beli nomor HP itu terus gitu sampai sekarang gitu ya. Sudah berapa puluh tahun gitu ya, itu terus 10 tahun lebih gitu ya. Itu terus nomor saya, nggak pakai ganti gitu. Nah, sehingga nanti apa? Ketika verifikasi yang lain ya ke nomor itu. Misal ada yang mencurigakan di email kita, muncul ke situ gitu, muncul pemberitahuan kode verifikasi dan lain sebagainya, itu gitu ya. Nah, pernah nggak Anda merasa, contoh sederhana, nomor yang Anda sudah pakai itu sudah Anda buang tapi nggak dinonaktifkan gitu, nah tiba-tiba itu bisa digunakan orang gitu, itu tiba-tiba juga bisa aktif gitu. Ada beberapa provider yang mengaktifkan nomor yang nggak dipakai lagi gitu. Saya pernah seperti itu, saya WA teman saya gitu ya, nomor teman saya ini saya simpan gitu, cuma nomornya itu dia nggak pakai lagi, tapi tiba-tiba orang lain bisa menggunakan, dan itu katanya dia beli gitu. Saya coba chatting, halo bro gitu ya, tiba-tiba apa, oh saya bukan si ini, saya si Anu katanya gitu. Wah, nomor teleponnya ini saya simpan dulu, oh salah orang kali katanya gitu. Nah itu, jadi aktif lagi nomornya, WhatsApp-nya aktif lagi gitu. Nah jadi hati-hati, jadi cukuplah satu nomor untuk keseluruhan gitu ya, jangan gonta-ganti. Ingat, gonta-ganti itu berarti artinya adalah Anda tidak setia gitu ya. Jadi tetaplah satu akun nomor HP dan satu email juga, jangan emailnya gonta-ganti terus, nanti ada pusing sendiri gitu ya. Yang penting apa? Kombinasi passwordnya itu Anda sesuaikan gitu ya. Kombinasi passwordnya itu Anda ingat dengan tadi, jangan sampai digunakan di medsos yang lain. Oke ya. Jadi ingat, nomor telepon itu penting untuk verifikasi. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke prakteknya ya. Bagaimana cara mengamankan email kita supaya tidak mudah dibobol orang juga, dan kita bisa mengecek apa-apa saja, siapa saja yang login ke email kita. Itu bisa kita cek. Apakah kita pernah dibobol atau pernah dimasukin orang email kita gitu ya. Atau email kita ini terverifikasi di mana saja gitu ya, di aplikasi mana saja, itu bisa kita lihat. Oke, lihat nih di video ini, akan kita coba praktekkan. Tapi sebelum kita praktekkan, lihat dulu tombolnya subscribe-nya. Kalau masih merah, subscribe dulu. Kalau masih merah, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya nanti Anda update pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oke ya, terima kasih. Kita coba lanjut ke prakteknya, cara bagaimana mengamankan email kita dengan penambahan nanti email cadangan dan juga nomor telepon, dan juga kita lihat nanti apa saja yang ada di email kita, apakah pernah dihack atau tidak. Oke, yuk kita lihat. Oke, langsung aja kita ke email ya. Di sini saya sudah masuk ke Gmail saya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan Gmail juga, Yahoo juga gitu ya, dan juga akan saya tunjukkan di handphone saya gitu. Cuman nanti kalau untuk di handphone karena layarnya kecil, coba kita lihat di sini ya. Ini layarnya. Ini di bagian ini ada, Anda buka Gmail gitu ya. Di sini ada kelola akun Google Anda. Oke ya, kelola akun Google Anda. Nah, sama juga di layar juga sama seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan gitu ya. Oke, kita lihat ke sini, ke akun, bisa ke akun sini atau yang ada gambar di sini bisa langsung gitu ya. Oke, nah sama klik gambar. Di sini ada kelola akun Google Anda. Nah, ini akun Google saya, esron.golan@gmail. Nah, di sini nanti secara otomatis apa nih?
ada informasi-informasi lindungi akun Anda sekarang. Nah, ada problem nih, berarti kita harus cek nih problemnya apa gitu. Di sini ada ditemukan keamanan kritis, ambil tindakan. Saran privasi tersedia, ada privasi, dan kita juga bisa melihat yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang penting nih. Jadi ditemukan masalah kritis katanya. Ini juga saya baru buka gitu ya. Apa masalah kritisnya saya belum tahu gitu ya, karena beberapa hari ini atau beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini saya nggak klik-klik gitu ya. Oke, coba kita lihat ambil tindakan. Nah, ketika ambil tindakan, Anda akan diarahkan untuk di sini ubah 2 sandi yang telah dibobol di sini. Aduh, jadi ada 2 sandi dibobol gitu ya, sudah digunakan. Artinya sudah dibobol oleh orang lah gitu, kita nggak tahu dari mana bobolnya. Nah, di sini bisa kita lihat juga perangkat yang login. Nah, kita lihat, oh, laptop sekian. Ini laptop saya gitu ya. Oh, Galaxy A7 2018. Inilah handphone saya gitu. Jadi tadi ketika kita klik di sini Gmail tadi, otomatis itu kelihatan 2 menit lalu. Karena tadi barusan saya klik untuk masuk ke Gmail gitu ya. Dan handphone laptop saya itu selalu aktif gitu ya. Nah, di sini nanti bisa kita lihat nih siapa-siapa saja yang pernah masuk. Kalau misalnya ada handphone-handphone lain, nanti ketahuan di sini. Tinggal nanti kita klik, nah kita log out aja. Atau tidak mengenali perangkat gitu. Supaya apa? Supaya di sana langsung otomatis sync out gitu, keluar gitu. Oke ya. Nah, kita lihat juga ada aktivitas keamanan terbaru di sini nih. Oke ya, 28 terakhir itu seperti login baru. Anda akan diberikan notifikasi dan dapat menemukan detail di sini gitu. Jadi ada login di tempat baru gitu ya. Nah, itu login baru, artinya login baru itu seperti password berubah gitu. Ada juga verifikasi 2 langkah. Nah, ini nih penting nih. Jadi Anda harus verifikasi 2 langkah ini aktif gitu. Jadi yang pertama dia verifikasi ke HP saya. Oke ya. Galaxy A7 2018 nih. Ini. Jadi nanti verifikasi login kalau ada yang login di tempat lain gitu ya, maka dia akan email ke HP saya dan di HP saya itu ada muncul tombol yes no gitu. Nah, secara otomatis nanti yes no-nya itu bisa saya lakukan apa? Bisa saya lakukan no kalau saya nggak merasa login gitu. Nah, itu. Oke ya, ini verifikasi 2 langkah. Saya menggunakan satu handphone, dengan handphonenya itu muncul nanti di akun Google, dan ada juga nomor telepon. Nomor telepon itu nanti ada SMS ke saya bahwa ini adalah mencurigakan, ada login dari tempat lain gitu. Oke ya. Nah, di sini sudah saya bubuhkan 2 itu, sudah saya sinkronkan antara HP dengan email saya gitu, karena otomatis gitu ya. Akses pihak ketiga. Nah, di sini satu aplikasi pihak ketiga. Ini sebelumnya ada banyak aplikasi-aplikasi sini, tapi saya hapus. Ini baru-baru saja. Cara ininya kalau satu aplikasi memiliki akses ke data. Nah, ini ada jualan online gitu ya. Nah, ini kita hapus saja. Oke ya. Jadi nggak bisa mengakses ke menggunakan akun kita gitu ya. Jadi nanti kita login biasa saja ke sana gitu. Jadi kita hapus saja pihak ketiganya. Nah, ini kembali ke yang awal tadi. Sandi Anda yang tersimpan di sini ubah 2 sandi telah dibobol. Nah, di sini kita lihat siapa sih yang bobol gitu ya. Nah, kita lihat. Oh ya, berarti di sini kita harus lakukan dulu apa? Kita harus lakukan dulu membuka pemeriksaan. Berarti di sini harus login lagi gitu ya. Karena Google juga harus mempercayai benar gak orang yang punya email nih gitu ya masuk ke sini gitu ya. Oke, saya coba masukkan password saya. Ini password saya kombinasi angka dan huruf gitu ya. Oke. Oh, ternyata salah. Oke. 386. Oke, sudah ya. Masuk. Oh, ternyata apa nih yang dibobol tadi? Kita lihat. Ternyata, oh iya, Nusa Mandiri ini kebetulan saya ngajar di sini gitu ya. Ini ubah sandi gitu ya. Jadi untuk emailnya, sebenarnya emailnya itu ada yang diubah sandi gitu ya. Nah, ini kita coba ini aja. Kita bisa perbaharui sandi, bisa lihat sandi, atau ubah sandi. Kalau lihat sandi berarti sandi saya kelihatan nanti. Jadi saya nggak klik ya. Di sini bisa perbaharui sandi berarti kita rubah, kita perbaikin gitu. Nah, ini kita hapus saja biar nggak mencurigai gitu. Hapus saja.
Jadi antara email saya ini nggak terhubung lagi ke sana gitu. Nanti hanya login biasa saja. Oh, ini Ristek itu juga ada dibobol gitu ya. Ini lihat sandi, ini perbaharui sandi, hapus saja. Jadi yang dibobol kemarin itu ya kita hapus saja sandi kita gitu. Oke ya. Nah, oke, aman dah. Oke. Tidak ada sandi yang dibobol. Nah, yang selanjutnya apa nih? Yang kuning. 22 sandi digunakan ulang. Artinya gini. 22 sandi itu digunakan ulang. Artinya gini. Saya orang yang biasanya kalau untuk akun-akun yang istilahnya akun-akun yang nggak terlalu riskan lah gitu ya, itu saya gunakan password yang sama, tapi dengan kombinasi tadi huruf dan angka, tapi bukan password email, tapi password yang berbeda. Supaya apa? Supaya saya ingat nanti passwordnya itu apa sih gitu. Jadi nggak ingat, nggak lupa lagi. Jadi satu password itu untuk semuanya gitu. Tapi beda dengan password email tadi gitu. Supaya nanti apa? Ketika kita buka A B C D, ya udah passwordnya itu aja gitu. Gitu ya. Tapi ingat itu untuk aplikasi-aplikasi yang tidak riskan atau tidak penting lah gitu, atau hanya untuk bermain-main atau apalah, untuk happy-happy aja gitu. Kita hanya menggunakan untuk sekedar nggak terlalu penting gitu. Tapi kalau yang penting itu kita gunakan password yang berbeda gitu ya. Nah, ini ada 42 akun yang menggunakan sandi lemah gitu ya. Ini kita lihat nanti sandi lemah itu artinya di beberapa aplikasi yang pernah saya buka itu ada beberapa sandinya itu nggak terlalu kuat gitu ya. Nah, tapi ini hanya sebuah peringatan saja bahwa silahkan sandinya itu dikuatkan gitu. Yang alarm tadi atau pemberitahuan yang sangat fatal tadi adalah di sini. Sandi yang dibobol tadi sama di yang tadi yang saya bilang tadi, verifikasi antara email dan nomor telepon gitu ya. Nah, ini sudah oke, nggak ada masalah ya. Kalau sudah checklist seperti ini, tidak ada yang dibobol, berarti aman kita. Oke ya, berarti akun kita itu bersih gitu. Nah, kita kembali ke awal tadi. Kita kembali ke awal. Oke, nah ini perangkat Anda login itu 2, itu checklist semua. Aktivitas keamanan terbaru checklist, verifikasi 2 langkah checklist, sandi yang tersimpan itu checklist. Artinya apa? Kalau checklist hijau seperti ini berarti aman. Pemeriksaan keamanan kita tidak ditemukan masalah. Nah, ini penting. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya apa yang Anda lakukan nanti? Anda harus contohnya melakukan ini, verifikasi 2 langkah di sini. Di sini nanti Anda tambahkan di sini nomor telepon dan juga perintah login Google. Nah, contoh kita lihatkan dulu ya. Oke, kita lihatkan. Oke, ke privasi dan personali atau info pribadi gitu ya. Info pribadi kita lihat. Nah, di sini ini sandi saya gitu ya. Nami bintang-bintang gitu ya, bisa dilihat. Oke, di sini ada yang namanya info kontak. Oke ya, saya masuk sini info kontak. Lihat di sini email saya adalah esron.golan@gmail.com. Tapi di sini ada esron_ngl1@yahoo.com. Artinya gini, saya kaitkan ada di email saya ini, saya kaitkan dengan email lain, Yahoo saya. Supaya kalau email saya ini bermasalah, lupa sandi dan lain sebagainya, saya bisa nanti verifikasi ke email saya yang satu lagi gitu. Nah, ini harus ditambahkan. Dan juga di sini ada nomor telepon saya. Gitu ya. Nomor telepon ini nanti yang kita gunakan untuk verifikasi. Nah, caranya adalah di sini tambahkan aja, diklik di sini. Nanti silakan di sini email akun Anda tadi Esron ini verifikasi tertunda, ini belum saya verifikasi. Nah, nanti ini silakan tambahkan email alternatif. Ini email alternatif tadi untuk apa? Ya adalah ketika misalnya kita ada problem dan lain sebagainya, kita tambahkan nantinya. Oke ya, nanti ini masuk sandi. Oke, karena saya sudah ada email alternatif, saya tidak masukkan lagi. Tapi nanti kalau Anda tinggal klik saja di sini tambah email alternatif. Nanti dia akan memverifikasi ke email Anda gitu ya. Tinggal nanti klik tambahkan. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita back lagi. Selain email, itu adalah nomor HP. Oke, nomor HP. Sini, nomor HP di sini. Kita buatkan tambahkan nomor HP. Nah, nomor HP juga harus terverifikasi dan mengelola di mana? Nanti kita cek di sini nih. Mengelola status verifikasinya otomatis di mana nih? Galaxy A7 2018. Itu HP kita gitu. Dan kita sudah instalasi di situ nomor telepon itu di kartu memori, bukan kartu memori, tapi di chip yang pertama untuk kartunya gitu ya.
Jadi kalau dibuat di chip yang kedua dia nggak kedetek, tapi harus di yang pertama gitu. Sehingga nanti dia otomatis mendeteksi ke HP kita. Kalau dibuka orang, otomatis ada pemberitahuan gitu. Oke, cara menambahkannya bagaimana nih? Nah, tinggal nanti ini kan terverifikasi nih. Kita tinggal tambahkan saja nanti di sini. Bagi yang belum, nanti di sini ada tinggal tombol tambah, klik aja gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan di sini gitu. Ini karena sudah saya tambahkan jadi nggak bisa gitu ya. Di sini nanti hanya menambahkan, setelah itu disimpan gitu. Oke. Selain itu, selain nomor telepon, lihat di sini data personali. Oke. Di sini kita harus buatkan kontrol aktivitas, oke ya. Menyimpan aktivitas personalnya lebih baik di seluruh layanan Google. Aktifkan jeda setelah ini kapan saja. Jadi di sini ada aktivasi web dan aplikasi, kita aktifkan. Jadi email kita itu aktif di sana gitu. History lokasi di sini dijeda, saya jeda. History YouTube itu saya aktifkan karena YouTube itu nanti secara otomatis akan terus link dengan email saya gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita kelola dan kita lihat aktivitas-aktivitas kita gitu. Ini penting juga. Oke, itu saja mungkin untuk keamanan. Saya rasa ini cuman ini aja ya, info saja setelah rekomendasi keamanan gitu ya. Nanti kami menjaga akun Anda akan tetap terlindungi. Ini udah checklist gitu ya. Kalau mau mulai silahkan gitu ya. Jadi lebih aman lagi. Oke. Ini login ke Google, saya menggunakan Sandi. Oke ya, verifikasi 2 langkah aktif. Ini yang tadi ya, verifikasi ke email dan juga HP ya. Ini saya aktifkan karena tadi email dan juga HP saya tambahkan gitu. Oke. Ini telepon pemulihan ada, email pemulihan ada. Jadi ini bisa kita lihat gitu. Dan lokasi kita juga kelihatan, perangkat kita ada di mana, di Banten di sini. Galaksi kita di Indonesia di sini ya. Aplikasi Google dengan akses akunnya apa? Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi di Google Chrome saya itu aktif selalu email saya gitu. Nah, kalau di yang lain itu nggak saya aktifkan karena yang lain itu biasanya saya buat untuk browsing-browsing yang hal-hal yang lain gitu ya. Jadi Google Chrome saya itu khusus untuk akun-akun yang pasti-pasti gitu ya. Dan yang lain-lainnya itu biasanya saya buka di browser lain. Oke, itu saja mungkin untuk pengamanan di sini. Yang penting intinya adalah Anda tautkan dengan nomor telepon dan email, dan nomor teleponnya harus yang aktif selalu gitu ya. Dan jangan gonta-ganti gitu. Oke, itu saja mungkin praktek cara pengamanannya. Kalau nanti Anda melalui handphone sama saja, klik nanti di menu atau di gambar Anda, pilih kelola akun Google Anda. Otomatis seperti itu gitu ya. Oke, baik, kita coba lihat di akun Yahoo saya gitu ya. Jadi Yahoo juga saya amankan, walaupun Yahoo sekarang sudah enggak lagi gitu ya, cuman untuk emailnya masih tetap aktif gitu ya. Nah, ketika kita login di Yahoo gitu ya, ini saya sudah login gitu ya. Ini saya coba logout dulu. Oke, saya logout ya, atau sign out. Oke ya. Nah, secara otomatis nanti ketika sign in-nya gitu ya, atau masuk. Oke, nah di sini nanti ada pilihan akun saya gitu ya, masuk. Oke. Nah, di sini ada pilihan opsi nih, oke ya. Jadi sudah saya verifikasi bahwa kalau masuk ke Yahoo ini harus melalui apa nih? Verifikasi ke email dan nomor HP dan juga kirim kode melalui email. Nah, nanti kalau mau opsi lain ya silahkan. Cuman opsi utama seperti ini. Supaya apa? Supaya lebih aman Yahoo saya gitu. Oke ya, jadi ada verifikasi seperti itu. Sebenarnya Gmail juga pakai seperti itu. Tapi Gmail nggak ditunjukkan di awal gitu. Dia ketika lupa password baru dia ada opsi lain gitu ya. Nah, ini nanti ada opsi lain juga di sini. Bisa kita klik gitu ya. Oke, nah nih. Sepertinya kami tidak dapat. Jadi secara otomatis artinya apa? Berarti akun kita sudah aman gitu dengan verifikasi tadi. Oke, itu untuk Yahoo saya gitu ya. Nanti silakan coba buatkan, konsepnya sama seperti tadi, membuatkan verifikasi lewat email dan juga melalui nomor telepon. Oke, tetap setia, tetap semangat di Golan Education. Jangan lupa, apabila info ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga kalau bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya gitu ya. Oke, bagi yang masih merah, silakan cek lagi.
masih merah gak ya? Gitu ya. Oke, padamkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk Anda dan email Anda akan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan dan media sosial Anda akan aman, aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan aman. Oke, baik, itu saja untuk pengamanan email. Kita lanjut di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.